Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ali Imron, NPM 2011030431, kelas MPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Sistem operasional dan sumber hukum. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang pertama bisa dilihat dari segi sistem operasionalnya. Bank syariah menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama MUI. Hukum dan bank syariah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian landasan hukum ini diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan tahun 2008 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum khusus yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Di samping itu, bank syariah juga tunduk pada peraturan dan dikeluarkan oleh BI atau OJK serta fatwa yang dikeluarkan oleh SDM MUI. Sementara itu, bank konvensional memiliki sistem operasional beban nilai, maksudnya bank konvensional berdiri sendiri dan bebas dari nilai-nilai agama seperti yang dianut bank syariah. Bank konvensional menjalankan bisnisnya dan bebas melakukan kegiatan apa saja selama mendatangkan keuntungan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang dilakukan oleh BI atau OJK. Bunga dan keuntungan. Perbedaan bank syariah dan konvensional selanjutnya adalah sistem pembagian bunga atau keuntungan. Perlu diketahui, bank syariah maupun konvensional merupakan lembaga bisnis yang sama-sama mencari keuntungan. Maka dari itu, bank syariah bukanlah berarti lembaga sosial atau organisasi amal yang dibentuk tanpa mengharap keuntungan. Perbedaan bank syariah dan konvensional yang terlihat signifikan terletak pada bagaimana cara mendapatkan keuntungan masing-masing. Bank konvensional memerlukan berbagai kegiatan dengan berbasis bunga, sedangkan bank syariah tidak mengenal bunga tetapi menerapkan prinsip utang dan rugi. Jadi keuntungan dan kerugian yang didapatkan akan ditanggung secara bersama atau kolektif. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, bank syariah juga menerapkan prinsip jual beli aset atau murabah. Dari kegiatan jual beli ini, keuntungan bisnis didapat apabila pembayar dilakukan dengan sistem cicil. Maka harga jual barang atau aset tetap sama dan tidak mengalami perubahan yang sampai akhir. Perbedaan dengan sistem bank konvensional di mana dalam kegiatan pembiayaan bank konvensional menerapkan sistem kredit. Dalam sistem kredit, harga barang bisa mengalami perubahan berdasarkan tingkat suku bunga sehingga setiap cicilan yang selalu mengalami kenaikan. Akad transaksi. Pada bank konvensional, perjanjian transaksi mengikuti aturan hukum yang berlaku umum, sedangkan pada bank syariah terdapat syarat-syarat yang mengikuti hukum Islam seperti barang dan jasa yang harus jelas dan halal, tempat penyerahan yang jelas, serta status pemilikan barang yang harus dimiliki penjual, dan lainnya. Transaksi juga transaksi pada akad yang dipilih saat awal transaksi. Dalam akad ini harus jelas dan transparan sehingga kedua belah pihak tahu hak dan kewajiban masing-masing. Beberapa akad yang bisa dipakai. Yang pertama, murabah, akad jual beli yang memenuhi syarat yaitu adanya kesepakatan harga dan keuntungan jenis jumlah barang serta cara pembayaran. Musyarakah, akad yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada suatu usaha tertentu yang pelaksanaannya bisa ditunjukkan dari salah satu mereka. Qoro'at, akad peminjaman dana kepada nasabah dan akad dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Wadiah,
akad penitipan barang atau uang yang bertujuan menjaga keamanan dan keuntungan titip tersebut. Cara mengelola dana. Bank syariah maupun bank konvensional harus dana nasabah atau dana yang dimiliki bank itu sendiri sehingga dapat memberikan hasil bagi bank, nasabah, dan biaya operasional yang tentunya dalam mengelola dana sistem prinsip bank syariah dan bank konvensional cukup berbeda. Dalam bank syariah, dana nasabah yang dalam bentuk titipan ataupun investasi tidak dapat dikelola pada semua lini bisnis secara sembarangan. Pengelolaan dan investasi yang dilakukan bank syariah harus memenuhi aturan syarat Islam. Sementara bank konvensional mengelola dana ini dapat dilakukan pada berbagai lini bisnis yang aman dan menggunakan selama mengelola dana ini menyalahi aturan dan hukum yang sesuai, maka pihak bank memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut pada berbagai lini bisnis yang dapat memberikan keuntungan yang paling maksimal. Denda keterlambatan. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah lainnya bisa dilihat dari denda. Dapat dilihat bank syariah tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan yang harus diperingkatkan bagi nasabah yang melakukan pembayaran. Namun terdapat sanksi yang dikenai bagi nasabah yang mampu namun tidak sadar menunda pembayaran dan tidak memiliki itikat baik. Sanksi ini bisa berupa uang yang diberikan sesuai dengan akad yang sudah disetujui dan ditandatangani. Pada sistem bank konvensional dan ada uang tambah atau uang bunga yang dibebankan jika nasabah terlambat melakukan pembayaran. Besaran uang ini akan bertambah jika nasabah tidak mampu membayar pada periode berikutnya. Dengan begitu, tagihan yang dibebankan nasabah bisa lebih membengkak. Besaran bunga ini juga tentunya telah diinformasikan kepada nasabah saat melakukan transaksi di awal. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Minat masyarakat terhadap produk asuransi tentu perlu dibarengi dengan pengetahuan yang baik juga mengenai asuransi. Selain melihat dari biaya premi yang dibayarkan, tentunya perlu juga mengetahui perbedaan dari kedua asuransi tersebut agar tidak salah memilih. Prinsip dasar pada asuransi syariah, pertanggungan resiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta. Peserta saling membantu mengumpulkan dana dikelola dengan cara membagi resiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Sedangkan pada asuransi konvensional, memindahkan resiko dari peserta ke perusahaan, sifatnya penuh. Asuransi akan menanggung resiko atas nama tertanggung secara sepenuhnya, baik untuk aset, kesehatan, atau jiwa. Akad atau perjanjian. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional juga terdapat pada akad atau perjanjiannya. Pada asuransi syariah, akad takaful tolong-menolong yang menjadi landasannya. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, maka peserta lain akan membantu dengan dana tabaru, dana sosial. Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabduli, yaitu akad jual beli. Akad ini dijalankan menurut syara, yaitu adanya kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, dan objek yang dijual belikan. Kemudian penentuan harga serta ijab kabul. Dalam hal tersebut, setiap pihak saling memahami dan menyetujui adanya transaksi. Pengelolaan dana. Dana pada asuransi syariah dimiliki semua peserta asuransi sehingga perusahaan hanya beberapa sebagai pengelola dana. Hak memiliki dana dikelola secara transparan untuk keuntungan peserta asuransi. Pada pengelolaan akan melibatkan objek-objek hal-hal dan jelas baik secara hukum sifatnya faktanya. Pada pengelolaan dana asuransi konvensional, dana dikelola sesuai perjanjian, misalnya akan dialihkan sebagai ke biaya dan investasi atau
pertimbangan lain sesuai jenis produk asuransi dan premi yang harus dibayar nasabah seperti transaksi jual beli umumnya. Dana hangus. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional juga terdapat pada istilah dana hangus. Dana hangus terjadi ketika tidak ada klaim dalam jangka period asuransi yang disepakati. Pada asuransi syariah, dana hangus tidak diperlakukan. Dana tetap akan dapat diambil meskipun dalam jumlah kecil, akad ikhlaskan sebagai dana tabaru. Jadi saat seorang tidak dapat lagi melanjutkan asuransi syariah, maka dana tetap dapat diambil kembali sepenuhnya sesuai dengan sudah pernah dibayar. Perbedaan dengan asuransi konvensional, ketika periode polis berakhir atau tidak sanggup membayar premi berjalan dan ketentuannya lainnya, maka status dana akan langsung hangus. Surplus underwriting. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional juga tentang pembagian kelebihan dan atau surplus underwriting. Pada asuransi syariah, sistem tersebut diberikan bagi semua peserta dengan membagi bersifat prorata. Sedangkan pada konvensional ada istilah non-claim bonus, pemberian kompensasi pada nasabah jika tidak melakukan klaim dalam jangka periode tertentu.